udah heartbeatnya juga udah ngaco, matanya udah melotot, terus lehernya udah bengkak, badannya cuma 39 kilo waktu itu. 39 kilo. Hi everyone, jadi hari ini we have a very special guest. It's actually a good friend of mine, Yaslin Wang. She's a thyroid survivor dan juga an actress, and tentunya juga did I say thyroid survivor? I did say thyroid survivor. So welcome semuanya, Yaslin. Hi Yaslin. Hello, thank you Dewi. Nice to meet you again. Yes, thank you juga untuk komunikasi kita di doing this interview via Zoom. Tadinya kan padahal udah janjiannya sebelum COVID ya, tapi sebelum ternyata COVID harusnya kita ketemu. Iya, I know. So how have you been? I'm doing good. Lebih banyak kerja dari rumah. Terus, well, I love being home. Jadi happy aja sih so far. Doing a lot of cooking, dogs, and gardening juga. Oh, gardening juga. Wow. Oh, oke. So hari ini kita mau ngobrol sedikit nih ya tentang your journey dengan your thyroid healing ya. Mungkin boleh gak diceritain dulu dari awal kayak pertama-tamanya banget what happened, maksudnya kayak gimana akhirnya lu bisa tahu ada masalah ini and so on and so forth gitu awalnya gitu. Oke, jadi awalnya itu I started to have symptoms. Jadi kira-kira mulai tahun 2013 atau 14 gitu ya. Kadang-kadang aku suka ngerasa ada panic attacks gitu. Tapi nggak selalu. Jadi once in a while suka panic attack dan suka anxiety juga, deg-degan gitu loh, panik. Dan tapi karena it comes and go, jadi tiap kali aku cek ke dokter itu nggak kenapa-napa, karena pas cek ke dokter itu lagi nggak kenapa-napa, ngerti nggak? Jadi so it's been going on for years. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan diri aku, tapi aku makannya banyak dan sering lapar, tapi badannya tambah kurus waktu itu. Terus udah gitu seiring berjalannya waktu, karena aku nggak tahu aku punya thyroid issue, nggak diobatin, dan tahun 2017 akhirnya it gets really worse. Jadi panic attack-nya makin sering, dari tadinya mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali jadi beberapa hari sekali gitu, jadi lebih often. Dan udah gitu badannya itu juga makin kurus dan tangan udah mulai tremor. Ya, jadi cepet capek juga. Jadi kita seperti punya badan tapi kita nggak berasa punya badannya, nggak function very well gitu loh. Apa-apa cepet capek. Terus untuk selfie aja nggak bisa karena tangannya akan gemeter gitu loh. Dan akhirnya untungnya tahun 2017 itu leher aku mulai bengkak. Ya, dan di situ baru ketahuan thyroid. Karena kalau nggak bengkak nggak ketahuan. Ada kan yang maksudnya thyroid tapi lehernya nggak bengkak jadi nggak ketahuan. Gitu. Jadi karena bengkak ini masih ada sedikit sih, tapi tadinya tuh lebih besar. Nah, waktu mulai besar thyroid gland-nya itu baru ketahuan aku punya thyroid 2017 awal. Tapi I'm curious, jadi kan ini awal mulanya kan tadi 2013 atau 14 yang mulai ada panic attack, symptomsnya ya sedikit makin parah iya. Nah, itu at that time apakah lu nya juga memang lagi ada having issues yang membuat jadi ada panic attack, mungkin kayak lagi ada stres atau apa gitu, ada nggak atau nggak ada? Iya, sebenarnya ada, cuman mungkin dulu itu aku nggak tahu cara memanage stres itu dan menghindari stres itu dengan cara udahlah nggak dipikirin, padahal bukannya nggak dipikirin tapi kita simpen di dalam. Gitu loh, itu sebenarnya nggak sehat. Sebenarnya apapun itu walaupun kecil harus diomongin sih, harus diomongin keluar. Dan ini biasanya emang penyakit banyak wanita ya, thyroid ya. Bener.
Nah, terus akhirnya pas udah belakangan 2017, 2018 udah tahu ternyata tuh thyroid gitu kan. Terus gimana? So then what happened? And then pas pertama kali aku denger aku kena hyperthyroid itu bingung karena aku nggak pernah dengar penyakit ini tuh apa gitu, karena in the whole family juga nggak ada yang kena thyroid gitu. Jadi it's something new for me. Terus udah gitu dokternya bilang it will take a while to heal gitu. Jadinya nggak bukan seperti flu 1 minggu sembuh atau 2 minggu sembuh, tapi it will take like 2 years, 3 years gitu. Tapi you have to be patient about it. Dan like gak cuma makan obat, tapi juga lifestyle change, mindset change, semuanya berubah sih. Jadi I start to treat myself like your own best friend gitu, like dari skincare, dari apa pokoknya yang bikin kita happy deh. Dan itu it really like bikin kita sembuhnya juga lebih cepat. Jadi lebih self love kali ya, mungkin kalau di istilahnya ya. Ya, lebih self love dan lebih nggak takut untuk ngomongin kalau ada issue gitu, kalau ada apa dikeluarin aja. So this is interesting. Jadi tuh like tadi sebelum kita mulai aku cerita ya that I'm also struggling with thyroid issues. Dan kalau aku tuh awal mula simptomnya I think 2000 and nggak tahu sih awal mulanya banget kapan, tapi yang pas aku found outnya tuh tahun lalu jadinya. Baru sekali ya. Dan my sister dia juga, tapi dia found outnya lebih cepat. Kayaknya mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu deh. Dia duluan, she found out first gitu. Terus baru belakangan baru then I found out. Nah, tapi emang sama. How did you find out? Simptomnya sama kayak tadi, jadi kayak panic attack, terus kayak stres, terus tremor sih enggak, tapi berasanya capek, berasanya kayak nggak punya tenaga, lutut lemes nggak? Lemes, mau bangun dari ranjang aja susah, kayaknya tuh mau ngejalanin hari itu kayaknya, oh my god, gue nggak punya tenaga gitu. Terus memang tapi at that time memang I was struggling with some personal issues juga, jadi kayak lagi stres, lagi depresi, lagi ini itu anxiety dan segala macam. Jadi aku pikir gue lagi depres aja mungkin. That's what I thought. Cuman kayak lama kelamaan kok kayaknya badannya aneh, rasanya tuh aneh, kayak ini kayaknya bukan badannya orang sehat deh gitu, kayak rasanya tuh aneh. Tambah hilang dari badan sendiri ya. Iya, something like that, bener. Dan akhirnya I decided to do a full body check up. Soalnya kayaknya something is not right gitu. Aku full body check up dan akhirnya baru ketahuan, ternyata I have thyroid issues. Dari sana baru ketahuan. Nah, terus during my journey aku tuh ketemu sama, sempat tempoh hari lagi ada event Skin Dewi, dan itu tentang meditasi, healing buat kulit dan dari segi skincare gitulah, something like that. Jadi kan tempoh hari yang meditasi pembawanya kan CPC, terus aku bawa bagian skincare-nya. Nah akhirnya jadi setelah itu jadi ngobrol tuh sama CPC, dan this is the interesting part. CPC bilang kalau orang yang bermasalah dengan thyroid itu biasanya umumnya di dalamnya ya, kayak behind the scene-nya, subconscious-nya itu masalahnya kan karena thyroid kan daerah sini ya, jadi ini kan nyambungnya to your throat chakra. Dia bilang itu biasanya ada problems with speaking the truth. Nah ini I'm curious nih, karena pas dia ngomong gitu aku kayak, gue nggak tukang bohong kok gitu. Kayak pertama kali mikirnya gitu kan, gue nggak tukang bohong kok, maksudnya apa gitu ya. Tapi pikir-pikir lagi, maybe she has a point, kayak bener juga sih gitu. Soalnya bukannya tukang bohong, tapi lebih kayak kadang ngomong gini, aduh nggak enak ya, udahlah nggak apa-apa lah. Kayak tadi. Iya, lebih nggak enakan orangnya ya kan. Kayak tadi lu bilang gitu, ada apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa lah, it's okay, it's no big deal. Udah dibuang aja, tapi padahal nggak dibuang, padahal disimpan gitu kan. Terus kayaknya akhirnya jadi gitu. Nah, disimpan jadinya numpuk. Yes, so I'm curious ya, for you. Apakah lu tuh juga ngalamin kayak gini, kayak suka mau ngomong nggak enak? Ada nggak kayak begitu? Iya betul. Bener ya? Jadi dulu itu aku tuh orang yang nggak enakan sama orang, misalkan kayak aku habis kerja syuting tuh sampai subuh misalkan, sampai subuh capek nih.
then the next day my body really needs to rest sebenarnya gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada teman dekat yang datang mau curhat, aku tuh nggak bisa bilang jangan hari ini ya, gue pengen tidur gitu. Gak bisa, kalau dulu tuh gak bisa, like I put everybody else first before me gitu. Padahal jadi badannya teriak akhirnya gitu loh, just all those things gitu. Jadinya karena thyroid ini sebenarnya aku juga ngerasa it's a blessing in disguise juga. Kalau nggak melalui thyroid ini mungkin I wouldn't have treat myself as my own best friend juga. Bener. Mungkin I always put everybody else first gitu. Jadinya ya it's a good thing sih. Bener. Akhirnya melewati ini semua dan udah lepas dari obat selama 5 bulan dan sekarang udah back to ini normal activity. Ya, not really normal sih. Sekarang new normal. New normal activity. Wow. Nah, boleh gak cerita sedikit mungkin during the healing prosesnya kayak what are the things that you did? Mungkin tadi kan bilang ada lifestyle perubahan atau apa. Nah, mungkin boleh gak diceritain sedikit gitu? Kalau lifestyle yang pertama aku mulai workout juga. I make time for me actually. Kalau dulu kan ya udah deh, kalau teman pengen waktu kita ya udah kita kasih semuanya 1000%. Tapi kalau sekarang I really need to put myself first dan make me happy, make me healthy dulu, baru ada spare time, baru kita bisa spend sama orang lain gitu. Itu lifestyle change satu. Terus udah gitu dari makanan juga berubah. Like kalau dulu makanan juga apa aja deh, apalagi kalau di lokasi syuting ya bebas deh, apa aja yang dikasih oke gitu. Kalau sekarang I make more effort gitu loh. Kalau misalkan kayaknya aku perlu makan yang sehat-sehat nih selama seminggu 2 minggu ini, like you know, like order something. Apalagi sekarang gampang udah ada Gojek dan segala macem ya. Jadi ya udah nggak terserah aja gitu. Terus dari minuman apa semua juga like yang soda-soda apa segala macam itu bener-bener di cut down. Ada ini nggak, misalkan kayak ngikutin program apa sih, kan ada ada banyak jenis makan, cara pola makan itu ada gak yang kamu ikutin? Aku ikutin metode ini gitu, ada gak atau nggak ada atau cuman? Aku banyak baca buku sih, terus aku juga baca ini lah yang blood type, ada blood type diet. Ternyata ya, jadi beda-beda blood type itu juga beda-beda bereaksi terhadap makanan. Jadi kalau aku kebetulan blood type-nya blood type A ya. Jadi aku sebenarnya lebih cocok makan sayur-sayuran dan buah-buahan, less meat. Jadi ya sekarang karena kita tahu itu, jadi ya aku mulai ya atur-atur sendirilah. Oke, makan sayurannya lebih sering daripada makan meatnya. Meatnya oke lah once a while gitu, nggak tiap hari. Nah itu pas masa transisinya susah gak? Maksudnya kan kayak dia tiba-tiba satu hari harus gini harus gitu, makannya diganti gitu, kayak was it hard atau ya udahlah jalanin aja atau gimana? Perubahan itu kayaknya emang nggak langsung 100% dalam satu hari, jadi step by step. Jadi dari hari pertama misalkan dari start to say no dulu ke beberapa hal yang misalnya aku pengen say no, itu dari satu hal. Terus udah gitu mungkin bulan depannya mulai workout, terus mulai you know it takes step by step, nggak langsung dalam satu hari berubah total gitu, enggak sih. Nah, itu mindsetnya kamu itu untuk kayak go through ini semua, kayak di otak tuh mikirinnya apa sih, atau yang ngasih tahu dirinya apa sih sampai bisa melewati semua ini? Waktu itu sih karena kan I really feel nggak enak banget ya dengan hyperthyroid itu, bener-bener I felt like dying ya, panic attack-nya sering banget gitu. Dan jadi aku berpikir di situ, wow, how did I get here? Tapi how can I go out? Nah dari situ mungkin how can I go out, terus kita search gimana caranya untuk heal satu persatu, kita jalanin step by step. Jadi
nggak langsung lari, tapi kita mungkin merangkak dulu, terus jalan baru lari. It takes time to heal sih emang, dan nggak sebentar, emang 2 tahun lebih, dan mungkin sampai sekarang pun dokternya bilang kalau kamu nggak jaga ya mungkin bisa balik lagi gitu. Jadi it's really a change in lifestyle. Jadi nggak bisa kita udah sembuh nih sekarang, kita, udah nggak makan obat 5 bulan kan, sekitar 5-6 bulan udah lepas obat. Tapi if we go back to the old lifestyle ya udah mungkin balik lagi gitu. Jadi like kita harus maintain dengan lifestyle yang ada or improve gitu. Oke. Nah, jadi kalau sekarang itu masih suka panic attack gak atau udah enggak sama sekali atau gimana? Jarang banget sih. Pernah sih, of course ya, apalagi with this new normal ya. Ada tapi now that I know how to go out from that situation gitu. Misalnya bikin cooking deh yang bikin kita senang atau apa yang bisa mengeluarkan kita dari masalah panic attack itu. Ya kita lakuin itu gitu loh. Jadi fokusnya dirubah gitu ya, langsung diganti dengan ya, sesuatu. Fokusnya dirubah. Like really be your own best friend dulu sih. Interesting. Tapi how are you? Are you still taking your meds? Nah, jadi aku tuh dari awal I haven't been taking any meds. Masih belum. Jadi tuh pas aku tahu itu aku berasa I know that it's a lot of it banyak kan emotional sama psychological, karena memang tempo hari lagi stres berat, lagi banyak urusan lah gitu ya. Jadi I know ini kayaknya ada hubungan dengan masalah-masalah pribadi ini gitu. Jadi aku pikir okay, you know what, I'm gonna give myself time berapa bulan untuk perbaikin situasinya dulu gitu. Terus aku tuh selalu pikir bahwa okay, mungkin kalau situasinya udah better, mungkin masalah ini juga udah hilang gitu. Terus jadi aku nggak makan obat. And then setelah berapa lama kemudian, I don't know ya, 6 bulanan atau 8 bulanan kemudian aku tes darah lagi, ternyata masih ada. Masih ada. Tapi udah gitu, nah sempat pas mau masuk PSBB dan segala macam ya, sempet lah kayak ada panic attack dan segala macam, itu masih ngalamin. Cuman ya, nah itu dia, aku nggak ngerti nih, is it dari masalah thyroid atau memang dari pikiran gitu loh. Jadi kayak selalu tuh aku tuh kayak nanya diri sendiri, ini dari pikiran atau dari fisik gitu, dari thyroid. Jadi I don't know, is it dari thyroidnya? Kayaknya dari dua-duanya deh. Kayaknya semuanya nyambung ke satu body kita, itu nyambung semua. Jadi emang kita harus ajakin kompromi gitu ya, harus ajakin kerjasama gitu kan. Iya, kerjasama bener. Nah, memang tempo hari pas dia kambuh lagi, aku memang lagi struggling with some issues gitu loh. Jadi setelah issues itu aku kayaknya oke deh, gue mau gini aja, kayak udah make a decision dan aku udah okay with it. Nah, itu rasa panik nggak enaknya, anxiety-nya juga hilang. Jadi kayak nggak ngerti deh. Jadi sampai sekarang aku masih belum ke dokter dan masih belum makan obat. Terus kayak gitu kan, anyway udah PSBB segala. Tapi if you feel fine, it's okay. I feel fine. Aku sih sekarang berasanya fine aja ya gitu. Tapi sempat ngobrol sama satu dokter, dia sih bilang, takutnya nih, maksudnya even though you feel fine, takutnya tuh di dalamnya tuh si thyroidnya ini tuh kayak ngerusak organ-organ lain kayak jantung atau apa karena dia bisa nyambung ke apa lah organ-organ lain, dia bilang. Jadi dia bilang tetap sih harus dipantau terus, dia bilang gitu, even though you feel fine. Jadi aku dikasih suplemen kayak magnesium, ada beberapa suplemen untuk bantu, just to make sure organ-organ lainnya tetap sehat lah gitu. Jadi ya udah aku makanin zinc sama magnesium. Nah, ini nih memang nih setelah ini new normal ini memang aku rencana mau tes lagi kan, just to know gimana sekarang kondisinya gitu. So I guess I'll find out soon. Tapi your heartbeat is fine. My heartbeat is fine. Karena dulu aku makan obat jantung segala loh. Karena pikirnya sakit jantung ya? Enggak. Dokternya kasih obat jantung juga.
Jadi selain obat thyroid dikasih obat jantung juga karena emang waktu ketahuan 2017 itu heartbeatnya udah nggak normal, udah cepetnya kayak orang lari maraton tapi lagi duduk, udah gitu. Oh, nah kalau aku tuh I feel that way, tapi begitu dicek fine. Nah itu artinya panic attack kan? Itu me like a few years before I got diagnosed itu panic attack sometimes gitu. Tapi yang udah terakhir yang udah ketahuan itu udah emang udah ketahuannya udah pas parah. Jadinya udah heartbeatnya juga udah ngaco, matanya udah melotot, terus lehernya udah bengkak, badannya cuma 39 kilo waktu itu. 39 kilo. Iya kurus banget, udah kayak orang, aduh nggak dikasih makan padahal makannya banyak. Oh wow. Tapi like untuk cewek-cewek di luar sana yang kena thyroid nih, don't worry, you can heal. Tapi you need to work on it juga, nggak cuma dokter doang. Iya. Iya. Like what makes you happy, what makes you in peace, do that gitu every single day. Iya, benar. Self love itu benar-benar penting banget sih. I agree with you. Iya. Aku tuh dulu juga. At the end of the day you are your own best friend. Iya, benar. Aku tuh dulu juga exactly like you. Kayak misalkan padahal udah kecapean, udah ini, udah ono. Tapi kalau orang yang minta ini, minta ono kayak iya udah deh, oke deh gitu. Bener, exactly what you said, bener. Jadi semua orang itu lebih penting daripada kita. Kita selalu yang paling terakhir, dapatnya sisa-sisanya. Hoki-hoki dapat waktu untuk tidur gitu. But yeah, I feel you. Iya betul. But then I'm glad I've gone through that ya. Jadinya emang adanya aku sekarang ini dengan what I do now dan you know what I can share itu karena pengalaman aku dulu. Benar. Jadi memang semua yang terjadi di hidup kita itu ya semuanya blessing lah, in disguise. Mungkin saat itu nggak berasa, tapi it is a blessing. Dan tinggal kita setelah itu kita mau gunainnya gimana ya. Like you did, I think what you're doing itu amazing banget, kayak inspiringin orang, bantu orang yang mungkin sekarang lagi struggling, you know, you being out there dan cerita ke orang. I think that's amazing, dan itu bener-bener thank you. apa sih, jadi kontribusi juga gitu loh buat orang lain. Lu juga look what you did, the skincare thing. Itu karena eczema kan? Karena eczema, awalnya. yes. Iya kan, it's a blessing in disguise tuh. Akhirnya ada Skin Dewi. Iya, bener sih. Well, thank you so much, yes, for your sharing hari ini, and keep inspiring. Thank you. Keep juga. sharing your journey, terutama untuk orang-orang yang mungkin sekarang struggling with self love. I know that a lot, especially cewek sih ya, kayaknya a lot of women itu lebih struggling sama self love daripada laki-laki gitu. So ladies, if you are currently watching this, penting banget ya self love, penting banget ya to be your own best friend, penting banget untuk selalu put ourselves first. Walaupun mungkin orang pikirnya, ih kok lu egois banget sih. No, it's not that. Karena when you don't put yourself first, akhirnya apa? Akhirnya ya itu badanmu kayak sakit. Akhirnya kita juga nggak bisa bantu orang siapa-siapa karena kitanya physically udah nggak sanggup untuk melakukan itu. Betul. So always put yourself first. Self love, be your own best friend, dan tentunya juga kayak tadi Yasmin bilang, do what makes you happy. Gak usah mikirin orang ngomongnya gini, orang ngomongnya gitu. Iya, benar. When you are happy, you make other people happy juga loh sebenarnya. Betul. Coba kalau moodnya lagi bete, ketemu orang aja muka udah ditekuk. Boro-boro iya, walaupun kita iyain ketemu, tapi kan kita badannya nggak di situ. Iya. bener banget. Oke, one last question. Ini sih lebih kepenasaran aja sih. Jadi tadi kan you mentioned that lu suka gardening. Itu gimana ya? Karena aku tuh selalu tuh amazed dengan orang tuh yang suka gardening. Tell me more. Soalnya aku setiap kali pegang tanamannya mati semua. So please tell me secretnya itu apa? Kalau aku sih sebenarnya nggak yang terlalu pro atau gimana, but I love seeing like greens gitu loh. Jadi like itu di belakang juga ada pohon-pohon tuh kan.
Oh yes, I see it. Ya. Ada pohon dalam rumah dan di luar juga ada, di garden banyak pohon-pohon. Jadi ya sebenarnya like first you have to love it dulu. If you love gardening, baru you can do it. Kalau enggak ya susah ya. Dan mungkin start small, like nanam apalah ya. Kalau aku di belakang banyak banget lemongrass ya. Lemongrass, I love lemongrass. Jadi aku tanam lemongrass, terus ada tomat atau apalah. Just coba-coba aja, coba-coba kalau nggak tumbuh ya udah coba tanam yang lain gitu. Terus and then like just like every nggak harus disiram tiap hari, tapi like every other day saja, 3 hari sekali, atau kalau lihat tanahnya udah mulai kering baru disiram. Dan dia just like kayak mungkin kalau kamu suka doggy atau anak, you will take care of it kan gitu. But first you have to love it first dulu sih. I think that's a good point. First harus love it first dulu, bener sih. Kalau aku suka ngelihatnya, tapi nggak suka ngurusnya. Tapi aku tuh selalu kayak iri banget gitu kalau lihat orang-orang, kok dia bisa ya tumbuhin ini, kok dia bisa ya tumbuhin itu. Dan I did try. Kayak coba nanam ini, coba nanam itu, tapi semuanya mati. Even sampai dikasih orang, nih Wi, udah setengah jadi nih Wi, tinggal gedein aja, mati juga. Tapi kan talenta orang beda-beda ya. You are good with skincare thing. Kalau aku juga nggak bisa ngeracik skincare. Makanya tiap orang beda-beda talentnya, you know, like everyone is special. Jadi kalau mungkin skincare, I just ask you aja deh, ini gimana? Because I cannot make it. That's true. That's a good point. Okay. Well, thank you so much for your sharing. Thank you juga buat semua tadi cerita tentang journey-nya dan your point of view, your lifestyle changes, segala macam itu. It was really helpful juga for me juga, karena banyak yang aku juga belum ngerti, so I learned a lot from you juga, and I'm sure that this will inspire so many women out there juga. Thank you juga for inviting. Thank you. Okay, so guys, thank you once again for watching Story Talk sesi kali ini. Kalau misalkan you are currently struggling with thyroid, remember, poin pertama tadi yang di-sharing juga sama Yaslin, be your own best friend. Kedua, jangan takut to put yourself first sih. I think that's what's most crucial. Yang ketiga, kalau ada masalah jangan disimpan. Learn to say no. Itu penting banget, and I know that banyak banget orang struggling with this. Aduh, gimana cara say no-nya? Learn to say no. And then tadi apa lagi? Dan do everything from love, not for love. Jadi jangan bucin. I love it. Do everything from love. Jangan for love. I love it. Do everything from love. I love it. Everything from love. Jadi artinya ya kita yang harus punya dulu baru kita bisa ngasih. Bukannya kita dengan melakukan itu kita pikir kita akan menerimanya. So do everything from love. Guys, please, self love penting banget. I know a lot of people talk about self love, tapi seriously, dari 2 orang yang sudah mengalaminya itu benar-benar it's really important. So I'll catch you in the next episode of Story Talk. Bye bye.